dengan masyarakat. 1. Konflik lahan seluas 623 hektar yang terjadi antara PT WKS dengan kelompok tani desa Tanjung Pasir. Yang ketiga, pansus pengelolaan aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Jambi beserta staf, yang terhormat para tenaga ahli, tim ahli, dan kelompok pakar DPRD Provinsi Jambi serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan surat DPRD Provinsi Jambi nomor 162/1586 DPRD perihal permohonan penyampaian penjelasan usulan pansus tahun 2021, maka bersama ini kami sampaikan 3 usulan pansus berikut penjelasannya. Pertama, pansus konflik agraria. Latar belakang, berdasarkan data organisasi konsorsium pembaruan agraria KPA tahun 2019 mencatat Provinsi Jambi masuk ke dalam 10 besar penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia. Data lokasi prioritas reforma agraria LPRA KPA dari 24 konflik agraria di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun sebagai besar terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Dalam proses-proses perizinan, perusahaan ini juga berdampak pada kehidupan 5 kabupaten, yakni Batanghari, Tebo, Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. 17.000 jiwa menjadi korban yang hari ini lahannya telah hilang. Berkenaan dengan itu, berikut kami sampaikan beberapa catatan konflik lahan yang telah kita terima, baik laporan langsung dari masyarakat dan aksi demonstrasi yang telah disampaikan DPRD Provinsi Jambi mengenai konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Sebanyak 38 temuan, 35 perangkat daerah. Dari 38 temuan tersebut, 13 diantaranya adalah temuan terkait pengelolaan aset. Sebagian mengindikasikan adanya penjimbangan yang dalam bahasa BPK disebut tidak wajar. Salah satunya adalah tunggakan kontribusi dari kerjasama dengan pola bangun guna serah BOT dengan pengelola pasar Ansoduo oleh PT Era Bumi Nusa sebesar 10,3 miliar kembali menjadi temuan BPK. Atas tunggakan ini BPK menilai bahwa hubungan kerja sama sudah memenuhi syarat untuk diakhiri. Kemudian kajian dari informasi yang kami dapat terkait kerjasama dengan Hotel Ratu Resort yang dikerjasamakan oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambi Sabta Manunggal Pratama JSP dengan beberapa item yang dikelola seperti kamar dan kolam renang serta gedung dengan masyarakat. 1. Konflik lahan seluas 623 hektar yang terjadi antara PT WKS dengan kelompok tani desa Tanjung Pasir, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selama 17 tahun belum ada penyelesaian. Kedua, konflik lahan antara kelompok tani Sri Rezeki, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT Mendahara Agro Jaya Industri seluas kurang lebih 670 hektar. Yang ketiga, konflik lahan antara PT BBS dengan masyarakat Sponjen
Dusun Pulau Tigo, Desa Sogo, dan Kelurahan Tanjung setidaknya 465 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektar yang dalam saat ini masih dalam penguasaan PT BPS. Yang keempat, konflik lahan antara PT Lestari Asri Jaya LAJ dengan petani Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun dengan penguasaan PT LAJ seluas 60.455 hektar. Kelima, konflik lahan masyarakat Lubuk Madrasah Kabupaten Tebo dengan PT Wira Karya Sakti yang berlangsung sejak 2007 seluas 1.500 hektar yang wilayah masyarakat Desa Lubuk Madrasah masuk dalam konsesi perusahaan. Sebelumnya, Desa Lubuk Madrasah dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi di Jambi. 6. Konflik lahan PT BSU, PT Asiatik Persada dengan suku anak dalam di Banyubang, Kabupaten Batanghari seluas 3.550 hektar korporasi perkebunan sawit yang sudah terjadi puluhan tahun, yang mana di tahun 2016 sudah ada surat instruksi BPN RI untuk mengembalikan lahan tersebut, namun pemerintah daerah tidak melaksanakan instruksi tersebut. 7. Konflik lahan antara masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muar Jambi dengan PT Kumpeh Karya Lestari KKL seluas 977,45 hektar. 8. Konflik lahan antara kelompok tani di Desa Mersam dan Kembang Tanjung dengan PT Telunjuk Langit Sejahtera, konflik perkebunan sawit dengan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. 9. Konflik lahan PT Kaswari Unggul dan masyarakat yang tergabung. Dan saya hormati Ketua Pansus DPRD Provinsi Jambi, Pak Anggota, dan saya hormati Kepala Bidang Pembangunan Tanah dari Provinsi Jambi, saya hormati Kepala Bidang Penyihatan. Nah, ini jadi berbagai macam lah, berbagai macam. Ada yang memang untuk kebutuhan hidup, ada juga memang untuk adalah tidak kita. Yang pertama sebelah kanan saya Pak Ivan Wirata, ini sekretaris Pansus Konflik Lahan. Kebetulan beliau juga asli dari Riau katanya. Kalau beliau ini sudah kemana-mana, kepala dinas PU juga sudah dipegang, kepala pejabat, kepala balai jalan wilayah Jambi ya. Kemudian calon bupati, insya Allah besok menyalon bupati lagi. Mudah-mudahan sukses dengan kali yang kedua. Amin. Kemudian yang berikutnya Pak Bunyani, beliau wakil ketua Pansus Konflik Lahan. Dari Gerindra ya. Kalau Pak Ivan Partai Golkar. Nah, kemudian di sampingnya lagi Pak Haji Abdul Hamid, sarjana hukum, beliau dari fraksi PKB. Kemudian di sampingnya Ibu Nurhayati dari Demokrat, di sampingnya Ibu Yuliarti juga dari Partai Demokrat. Kemudian di sampingnya Pak Hamid ya? Oh iya, Sarmin. Sahrudin. Maaf. Beliau ini PAW misalnya, mengganti PAW. Sebelumnya mundur karena calon bupati di Tanjung Jabung Barat, dan alhamdulillah jadi Pak. Penggantinya Pak Sarudin dari Partai Amanat Nasional. Nah, kemudian di sampingnya lagi Pak Rudi Wijaya, beliau dari PKS. Sampingnya lagi Pak Amin Muhammad Amin, beliau dari Partai Golkar. Dan yang di ujung ya,
Faisal Rijal. Nah, ini yang paling ganteng, mantan ketua DPR juga. Ini alhamdulillah tergabung di tim pansus lahan ini, konflik lahan ini, orang-orang insya Allah yang berkompeten dan berpengalaman dari Partai Gerindra ya, Pak Faisal Rijal. Terus dari sini ya, ini Pak Fadri Sudia, Pak Sipang, calon Bupati Kerinci, sudah eksis gitu ya. Di sampingnya adindo kita Sofia Mansori dari Nasdem, kemudian di sampingnya lagi Ustadz kita Pak Atis ya dari P3, kemudian sudah ya tenaga ahli yang selanjutnya tenaga ahli kita ya, ini mungkin belum habis dan belum cukup panjang. Kemudian yang C, konflik pemegang HGU dengan masyarakat sebagai akibat pelaksanaan dari pola kemitraan. Kemudian pertanyaan yang keenam, sejauh mana keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian konflik agraria terutama yang berhubungan dengan hak tanah wilayah. Nah, kemudian yang ketujuh, bagaimana koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi dalam hal ini OPD terkait dengan pemerintah kabupaten kota yang di daerahnya terjadi konflik penguasaan lahan antara perusahaan dan masyarakat dan dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk dari ESDM, Kementerian ESDM. Dan ini akhirnya konflik ini Riau yang ada beberapa hal yang perlu direvisi. Maka kondisi ini kita akan coba lakukan penyelesaian konfliknya. Yang pertama itu kita menyurati Kementerian LHK untuk memverifikasi dan mengecek kondisi yang real sesuai dengan lapangan yang hari ini ada. Dan yang kedua, kita akan mencoba melalui pola ruang. Akan kita coba pola ruang karena memang ini adalah kampung tua dan kampung lama dari masyarakat tersebut yang sampai hari ini Riau ini yang mana bahwa penyelesaian konflik di Riau ini paling besar. Dan pertama yang saya pertanyakan, Pak, apa sih kendala? Anggota DPR kita punya kendala nggak? Saat kami melakukan, ya tadi ada kan banyak cara-caranya untuk cek lapangan, verifikasi, dan yang kemudian apakah ini kan pengusaha-pengusaha besar ya Pak. Satu sisi dalam penyelesaian konflik ini pasti ada pihak-pihak masyarakat yang dirugikan. Yang kedua, perusahaan juga merasa dirugikan kalau ini bisa diselesaikan konflik. Tapi mintanya sampai mana Pak? Dan bagaimana juga dukungan. Jadi kita bicara koordinasi sama Kapolda, dan kami juga ketua DPR kami kemarin juga sudah memberi support untuk supaya pansus ini jangan icek-icek gitu loh, dan betul-betul serius. Makanya kami juga serius pula dengan masyarakat. Jadi yang masuk dalam kawasan hutan apakah diserahkan kembali kepada perusahaan yang bersangkutan atau memang diserahkan ke masyarakat atau ke penegakan hukum. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan adanya kasih konflik di sini. Mungkin ini menjadi literatur untuk kita Provinsi Jambi ketika sejauh mana kasih konflik ini bidang daripada konflik lahan di kehutanan Provinsi Riau ini bisa menyelesaikan konflik. Karena di Provinsi Jambi ini tidak ada, ini bisa menjadi referensi kita bersama. Inilah misalnya. Jadi kami minta arahan juga penyelesaian pansus, penyelesaian konflik lahan yang sudah diselesaikan oleh pansus. Karena setahu kami hari ini saya masih berpedoman bahwa pansus ini adalah arbitrase, sama halnya dengan arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, apakah ini bisa ini yang dikedepankan oleh pansus atau memang cuma rekomendasi saja, Pak? Contoh kasus konflik lahan antara perusahaan dengan kelompok tani misal sudah diserahkan ke kepolisian rekomendasinya. Kemudian ada lagi permasalahan HGU dengan perusahaan diserahkan ke Menteri KLHK atau begitu, atau bisa diselesaikan di pansus ini di Riau ini. Cuman itu saya rasa paling